Halo sahabat KBS TV, jumpa lagi bersama kami ya di episode tentang bedah tensis ya. Jadi untuk episode sebelumnya kita sudah membahas general understanding tentang 12 tensis. Berikut trik dan aplikasinya bagaimana cara mudah memahami 12 tensis. Oke. Nah, kali ini kita akan membahas tentang detail masing-masing tenses agar pemahaman teman-teman bisa lebih komprehensif ya dan tidak setengah-setengah. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti ya, mohon subscribe, like dan komen sebagai dukungan kepada kami agar kami bisa terus ya mengembangkan channel ini agar bisa dirasakan manfaatnya untuk kita semua pada umumnya dan khususnya buat teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris dengan sederhana dan mudah. Oke, terima kasih. Oke guys, kali ini kita akan membahas ya tenses simple present tense ya, seperti yang teman-teman bisa lihat di papan. Oke, jadi dalam ya tenses ya, bentuk simple present tense ini sangat sering digunakan ya. Jadi kita harus pahami dengan baik bagaimana caranya kita bisa bukan hanya memahami teori tetapi bisa mengaplikasikannya dengan baik dan benar. Oke, tidak sabar. Ayo kita bedah. Oke guys, seperti yang kalian bisa lihat di papan, ya. Jadi kalau kita mau berbicara ya tentang simple present tense ya atau tensi secara umum, biasanya kita akan disajikan dengan 3 bentuk dasar kalimat. Ya, apa saja? Yaitu kalimat positif atau afirmatif seperti kolom pertama. Kemudian kalimat negatif di kolom kedua, dan yang terakhir di sebelah sana adalah interrogatif atau kalimat tanya. Oke, kita bedah satu persatu. Stay fokus. Jika nanti ada yang kurang jelas, bisa langsung tanya di kolom komentar. Oke, guys, dalam bahasa Inggris ada 7 subjek ya, pronoun yang harus kita kuasai. Jika teman-teman belum paham, bisa cek di list video kami ya, yaitu I, you, Dewi, she, he, it. Jadi dalam tenses salah satu hal yang terpenting adalah subject verb agreement ya, subject verb agreement. Kenapa? Karena setiap subjek nanti akan memiliki perbedaan fungsi ya, dan pairs atau temannya dalam membentuk subject verb agreement itu sendiri ya. Jadi teman-teman harus kuasai ini ya. Oke, dalam simple present terbagi menjadi 2 bagian subjek, yaitu subjek I, you, Dewi. Oke, saya batasi untuk mempertegas ya. Jadi I, you, Dewi ya. Kemudian yang menjadi ciri utama simple present adalah verb 1 guys ya. Oke, kita tahu dalam bahasa Inggris ada 4 bentuk kata kerja dalam perubahannya ya, yang nanti setiap bagian itu memiliki fungsinya masing-masing berdasarkan tenses. Oke, kita akan bedah lebih jauh hal itu, namun sekarang kita fokus dulu di simple present. Ya, dalam simple present yang kita gunakan adalah verb 1 ya. Kemudian yang harus teman-teman perhatikan ketika subjek dari kalimat simple present ini itu adalah she, he, atau it, maka kita harus memberikan s atau is ending pada kata kerja. Oke,
penambahan S dan IS ending ini tidak merubah makna, namun dia digunakan hanya untuk pembentukan subject verb agreement yang tadi sempat saya singgung. Oke. Contohnya misalkan di sini saya taruh kata kerja eat yang artinya makan. Oke. Nah, jadi ketika teman-teman misalkan mau membuat kalimat saya makan apel misalkan, atau saya makan bakso atau apapun itu, ya. Kalau teman-teman sudah kuat di subject verb agreement, kalian nanti hanya cukup meletakkan objek setelahnya. Oke? Contoh misalkan di sini I eat, saya makan. You eat, kamu makan. They eat, mereka makan. We eat, kita makan. Makan apa? Ya terserah. Yang namanya kalimat dalam bahasa Inggris itu sebenarnya tidak berbeda dengan bahasa Indonesia, guys. Dimana polanya itu nanti ada subjek, ya inilah subjeknya, ada verb atau predikat dalam bahasa Indonesia, nanti ada objek dan diikuti komplement atau pelengkap, ya SPOK. Oke, saya makan bakso hari ini. Saya makan bakso ya di kantin. Nah, itu sama persis. Oke, kalian bisa artikan word by word dalam bentuk simple ini seperti bahasa Indonesia karena dia tidak berbeda sama sekali. Ya. Oke, katakan di sini saya taruh ya yang umum kita dengar saja ya, guys ya. Misalkan saya makan nasi. I eat rice. Oke. Nah, rice di sini nanti posisi sebagai objek. Namun penekanannya adalah ketika subjek she, he, it, verbnya harus ditambahkan s ending. Karena di sini it final t, maka dia cukup kita letakkan s saja. Seperti apa detailnya dan bagaimana cara membedakan ya atau menggunakan SIS ending kita akan bedah setelah ini ya. Oke, jadi kalau kita mau menguasai pola ini ya cukup kita latih dengan pola drilling. Misalkan I eat, you eat, they eat, we eat, she eats, he eats, it eats. Oke, cukup jelas saya rasa ya. Nah, nanti selebihnya untuk objeknya terserah teman-teman ya. Kalau kita mau drill secara lengkap ya, nanti kita bisa lakukan itu di latihan ya. Oke, ini kalau berbentuk kalimat positif ya. Di sini saya taruhlah misalkan rice. Ya, jadi I eat rice, saya makan nasi. You eat rice, kamu makan nasi. They eat rice, mereka makan nasi. We eat rice, ya kita makan nasi. She eats rice, sama artinya, tidak berbeda ya antara eat dan eats. Ya, sekali lagi penambahan s hanyalah untuk kebutuhan subject verb agreement sebagai penanda tenses present dalam bentuk simple. Ya. Oke, she eats rice, dia makan nasi. Atau kalian mau ganti dengan nama seorang wanita boleh. Misalkan Anna eats rice, he eats rice, atau John eats rice. It eats rice. Ya, ingat, it ini untuk kata ganti benda selain manusia. Tumbuhan, hewan, atau benda yang lainnya. Katakan misalkan it ini adalah kata ganti dari the cat atau kucing. Ya sudah, nanti kalian tinggal ganti saja the cat eats rice. Kira-kira doyan nggak kucing dengan nasi? Ya, oke, ya, sorry, just joking. Oke guys, ini dia dalam bentuk kalimat positif atau afirmatif. Nah, kalau dalam kalimat negatif guys, muncullah
auxiliary atau kata kerja bantu untuk membentuk negative word. Apa itu? Ada do dan ada does. Oke. Bedanya apa? Lagi dan lagi kebutuhannya adalah untuk subject verb agreement. Kalau do digunakan untuk Ayu Dewi, kalau does untuk she he it. Seperti itu. Ya. Penerapannya seperti apa? Kalian bisa lihat. Contoh, kalau I eat rice, saya makan nasi. Kalau kita mau bilang saya tidak makan nasi atau lawan dari positive sentence tadi, maka kalimatnya menjadi I don't eat rice. Saya tidak makan nasi. Ya. Oke. You don't eat rice. Kamu tidak makan nasi. They don't eat rice. We don't eat rice. Ya. Pun sama penerjemahannya. Nah, ini guys, kalau she he it pakainya does. Ketika does muncul, maka s pada kata it's itu hilang. Kenapa? Karena sudah diambil sama do. Nah, ini kan bentuk aslinya do. Nah, di sini s-nya diambil sama do, maka dia menjadi does. Jadi nggak boleh kata kerja di ketika subjek she ya ditambahkan s. Maka kalimatnya menjadi she doesn't eat. Ya. Kalau kalian tambahkan s di sini tentu salah. He doesn't eat. It doesn't eat. Mary doesn't eat. John doesn't eat. The cat doesn't eat. Ya, seperti itu. Jadi Mary doesn't eat. Mary tidak makan. Makan apa? Rice misalkan tadi ya. Maka Mary doesn't eat rice, artinya Mary tidak makan nasi. The cat doesn't eat rice. Oke? Kucing itu tidak makan nasi. Nah, jadi kesimpulannya adalah don't ini adalah bentuk contraction atau penyingkatan dari do not guys ya. Do not. Ya. Umumnya kalau dalam speaking kita pakai contraction, kalau writing tidak boleh pakai contraction. Ya. Don't untuk Ayu Dewi yang muncul setelah subjek, I eat, I don't eat. Itu saja yang kalian ingat ya. Jadi dia ini muncul setelah subjek dan sebelum kata kerja. Artinya tidak. Kemudian she doesn't eat sama. Dia munculnya setelah subjek yang artinya tidak. Saya tuliskan ya biar teman-teman bisa lebih mengingatnya. Ya, she doesn't eat rice. Dia tidak makan nasi. On diet mungkin. Ya. Oke, cukup jelas saya rasa. Kita akan bahas ke bentuk interrogatif atau kalimat tanya. Ya. Sama halnya seperti kalimat negatif, guys. Kalau dalam kalimat tanya, auxiliary atau kata kerja bantu do digunakan untuk membentuk pertanyaan Ayu Dewi, sedangkan does untuk subjek she he it. Oke? Jadi kalian cukup letakkan saja dia di awal kalimat. Jadi setelah kalimat positif, kalian sudah pahami kalau ditambahkan don't setelah atau doesn't setelah subjek, dia menjadi negatif. Kalau di awal kalimat ditambahkan do atau does, dia menjadi interrogatif atau kalimat tanya. Ya, maka subject verb agreement-nya menjadi do I eat rice? Do you eat rice? Do they eat rice? Ingat ada tanda tanyanya. Dan dalam pelafalan intonasinya seperti intonasi bertanya. Ya, dia agak menurun intonasinya. Do they eat rice? Do we eat rice? Nah, di sini artinya menjadi apakah.
Ya, jadi kalau kita mau bertanya apakah, pasti dia menggunakan interrogative sentence apapun tensesnya. Ya. Oke. Contohnya misalkan, do you eat rice? Apakah kamu makan nasi? Ya. Does the cat eat rice? Apakah ya kucing itu makan nasi? Nah, begitu. Nah, nanti untuk cara menjawabnya bisa kita gunakan formula short answer questions atau yes no questions. Ya, misalkan ya, seperti contoh nih. Ya. Do you eat apple today? Ada tanya. Ya, jadi kalian nggak usah jawab yes, I eat apple today. No. Cukup kalian gunakan subjek dan auxiliary-nya saja, maka maknanya pun sudah masuk di dalamnya. Yes, I do. No, I don't. Ya, ingat subjek verb agreement, do dan don't itu auxiliary verb untuk subjek Ayu Dewi, sedangkan does untuk she, he, it. Ya, dan doesn't dalam kalimat negatif ya. Oke. Nah, biar lebih jelas, kita masuk ke contohnya saja yuk. Oke. Di sini saya sudah buatkan contoh ya dengan subjek kalimat dengan subjek anggotanya Ayu Dewi dan kalimat dengan anggotanya she, he, it. Ya, salah satunya saja karena papannya enggak muat. Nanti untuk memperkuat understanding teman-teman, silakan bikin contohnya di rumah masing-masing ya. Oke. Lihat, pokoknya yang harus kalian tanamkan simple present tense menggunakan verb 1 ya. Jadi nggak boleh verb 2 dan yang lainnya. Contoh misalkan I ya eat apple today. Saya makan apel hari ini. Verb 1 eat. Ya. Nah, kalau negatifnya seperti yang tadi saya bilang, setelah subjek disisipkan don't. Do not disingkat jadi don't. Ya. Jadi kalau kalian mau bilang saya tidak makan apel hari ini, maka kalimatnya menjadi I don't eat apple today. Saya tidak makan apel hari ini. Oke. Nah, kalau mau membentuk interrogatif karena subjeknya I, ya, kalian ya ini kan nggak mungkin lah kita, bukan nggak mungkin, nggak kurang pas kalau kita tanya ke diri sendiri ya. Kita rubah ke you, ya, masih satu anggota. Ya, kalau pertanyaannya berarti do you eat apple today? Apakah kamu makan apel hari ini? Apakah kamu makan apel hari ini? Ya, lihat. Kita cukup tambahkan do di awal kalimat. Seperti itu. Ya. Kalau dihilangkan don't, dia menjadi kalimat positif. Kalau ditambahkan do, dia menjadi kalimat interrogatif. Mudah bukan? Oke. Kami yakin pasti kalian bisa. Nanti buatlah contohnya di rumah biar bisa lebih keren lagi bahasa Inggris kalian. Ya. Kemudian di sini dengan anggotanya she, he, it, saya pakai nama John yang umum ya. Oke, contoh kalimatnya John eats. Ingat penambahan s ending karena subjeknya John. John adalah kata gantinya he. Oke. John eats apple today. John makan apel hari ini. Kalau negatifnya bukan pakai don't, tapi doesn't. Ya. John tidak makan apel hari ini, maka kalimatnya John doesn't eat apple today. Sekali lagi saya ingatkan, S-nya hilang. Ya. Maka kata kerjanya tidak lagi pakai S karena S-nya diambil oleh
does. Oke? Nah, sama halnya dengan membentuk pertanyaan. Cukup kita letakkan saja does di awal kali. Artinya pun sama. Does John eat apple today? Apakah John makan apel hari ini? Guys, verbnya tidak pakai S karena ada does. Oke? Itu yang harus diingat. Ya? Nah, cara menjawabnya bagaimana? Ya, kita cukup jawab saja iya atau tidak. Ya? Kayak di sini misalkan, do you eat apple today? Kalau iya, yes, I do. Kalau tidak, no, I don't. Does John eat apple today? Yes, he does. No, he doesn't. Seperti itu, ya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa buat contohnya sendiri di rumah sambil meningkatkan understanding-nya, ya. Jika ada yang kurang paham, bisa nanti kalian tanyakan di kolom komentar. Kita bisa diskusi lebih banyak di sana, ya, agar teman-teman bisa memahaminya lebih luas lagi, ya. Oke, guys, ya, saya rasa cukup jelas, ya. Nah, nanti cara melatihnya teman-teman ya bisa melakukan salah satu metode yang umum kita gunakan juga untuk treatment teman-teman di sini, ya. Cukup kalian sambil meningkatkan kata kerja, vocabulary pada kata kerja, kalian rubah saja kata kerjanya. Misalkan speak, ya kan? Nah, nanti kalian cukup drill. I speak, you speak, they speak, we speak, she speaks, ya kan? Ada S-nya. Oke, ada S-nya. Oke. She speaks, he speaks, it speaks. Ya, kalau untuk objek nanti sesuai dengan kebutuhan kalimat. Itu saya rasa tidak terlalu sulit. Yang terpenting adalah subject verb agreement-nya ini. Jangan sampai salah, guys. Ya, banyak sekali ya pola ini dijadikan salah satu bentuk soal untuk ujian-ujian dalam bahasa Inggris. Baik di sekolah maupun di dunia profesional, bahkan pada English testing sekalipun. Ya. Jadi jangan dianggap remeh. Ya. Semakin banyak latihan, maka teman-teman pasti akan semakin ya jago dalam berbahasa Inggris dan bisa menggunakan pola ini secara reflektif. Oke? Nah, pun dengan yang negatifnya, misalkan I don't speak, you don't speak, we don't speak, they don't speak, she doesn't speak. S-nya hilang, he doesn't speak, it doesn't speak, dan seterusnya. Oke? Nah, saya rasa ini kalian sudah bisa pahami. Nah, setelah ini kita akan bahas tentang fungsinya. Apa sih fungsinya simple present tense dan kenapa kita harus tahu? Ya tentu itu sangat penting agar kita bisa menggunakan ya tenses bentuk simple present ini ya dengan baik dan benar. Oke, guys. Nah, untuk fungsinya ya biar teman-teman tidak jenuh menonton video ini karena terlalu lama, kita akan buatkan part 2-nya ya. Dan buat teman-teman yang mau belajar lebih detail tentang bahasa Inggris, kami ya informasikan ya, kami juga membuka jasa layanan ya kursus bahasa Inggris baik online maupun offline. Teman-teman cukup hubungi nomor admin kami di kolom deskripsi. Oke. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Saya rasa cukup di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa guys, subscribe, like, comment, and share ya. Semoga ini menjadi amal jariah kita dan video ini bisa dirasakan manfaatnya untuk kita semua. Amin. Baik, itu saja. Salam KBS TV, channel belajar bahasa Inggris sederhana dan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.